Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7 dengan tema Asmaul Husna. Bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari tentang Asmaul Husna. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, Asmaul Husna. Pada Asmaul Husna yang kita akan pelajari adalah 4 Asmaul Husna: Al-Amin, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna sendiri terdiri dari 99 nama-nama Allah yang baik. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membaca, memahami, dan berperilaku mengenai apa itu Asmaul Husna. Iman kepada Allah. Pengertiannya, iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman meyakini keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut surah An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan baik kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan baik, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Seperti firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Al-Husna. Tanda-tanda adanya Allah. Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Asmaul Husna. Pengertiannya, Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti maha sempurnanya yang berjumlah 99 nama. Surah Al-A'raf ayat 180. Disebutkan dalam surah ini bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.
tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Amin, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan makna Asmaul Husna. Al-Amin. Al-Amin atau Maha Mengetahui atau memiliki ilmu. Berarti Al-Amin artinya Maha Mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tidak terbatas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita lihat dari gambar 1.4, peserta didik sedang melakukan penelitian. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Amin adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Sifat Allah yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Kabir. Maha teliti atau Maha Mengetahui. Al-Kabir artinya Maha meneliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan di pikiran. Al-Kabir juga disebut Maha Waspada, Maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan manusia miliaran makhluk dengan berbagai keragamnya. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa perilaku untuk meneladani Allah Al-Khabir ini dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama, tetapi kita tetap waspada dan cermat serta teliti apa yang harus kita lakukan, dan kita harus cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Menjelaskan makna Allah Asmaul Husna yang ketiga, As-Sami atau Maha Mendengar. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada pun sekalipun pelan suaranya. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan
merupakan perkataan yang baik, berguna kepada kita, meyakinkan bahwa Allah selalu mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun pasti terdengar oleh Allah. Bagaimana kita menteladani sifat asami? Kita dapat menteladani sifat asami yaitu dengan menjadi orang yang peka terhadap informasi. Pada gambar tersebut, pada gambar ini ada saring sebelum sharing. No hoax di sini sebagai generasi muda, sebagai generasi muslim yang muda, kita tidak boleh ketinggalan informasi, tetapi kita juga harus berlatih untuk memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Basir atau Maha Melihat. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Dapat kita lihat dari gambar maling mencuri tanpa sepengetahuan manusia, tetapi Allah tetap melihatnya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada Allah Maha Melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus melakukan introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini indah untuk diamalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik, tabah dan tawakal, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan, selalu mendapat pertolongan Allah, hati maha tenang tidak gelisah, sepanjang hidup tidak akan merugi. Berperilaku yang mencerminkan ketaatan Allah dan meladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung dengan Allah. Demikian pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya di video berikutnya. Bab 2 tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keselamatan rahmat Allah serta berkahnya terlimpah juga kepada kalian.